Dulu sempat ekskul ya waktu SD, cuman ya ekskul itu kan yang diadain sekolah, mungkin orang tua juga nggak terlalu effort kali ya. Tapi sempat juga ikut kompetisi gambar dulu, inget banget ditemenin sama nyokap. Walaupun nggak menang, tapi lumayan dapat krayon. Kan dulu tuh seneng banget kalau krayon gitu. Jadi sampai akhirnya kuliah pun, pengen kuliah di kafe itu kan desain gitu ya. Ya orang tua sih cuman bilang kayak gini, ya udah asal tanggung jawab aja gitu. Jadi orang tua tidak melepas 100%, cuman berusaha mempercayakan, cuman ya ini tanggung jawab, ini udah dibayarin jangan disia-siain gitu kan kasarannya gitu. Halo semuanya, selamat datang di Anak Bisa. Nah, jadi di program kali ini kita akan membahas seputar passion, mimpi, dan perjalanan hidup bersama tokoh-tokoh inspirasi. Nah, sekarang ini aku ditemani oleh seseorang pekerja kreatif yang super passionate in his job. Jadi without further ado, Enrico. Halo Kok. Halo. Akhirnya. Iya. Jadi gimana? Boleh perkenalkan diri supaya orang-orang kenal. Halo semua ya yang nonton. Tadi kan sempat di brief itu lihat ada dari orang dewasa sampai anak kecil nih yang nonton nih, jadi agak deg-degan juga. Cuman intinya kalau orang kenal saya tuh sebagai visual storyteller. Jadi intinya tuh menyampaikan segala hal dalam bentuk visual gitu. Salah satunya ya kalau yang orang paling awam tahu tuh adalah foto, poster gitu. Cuman sekarang gue banyaknya bikin video dan animasi kayak gitu. Oke, jadi buat yang nggak tahu, Enrico ini sebenarnya dia seorang animator juga ya, dan dia kreatif lead di suatu YouTube channel juga yang mengajarkan edukasi, dan harusnya orang-orang pada tahu sih karena gede banget ya, terkenal. One of the biggest di Indonesia. Oke. Nah, jadi bahas tentang tadi kan bahas tentang pekerjaan kamu nih. Nah, passion kamu apa sih sebenarnya? Passion kadang tuh susah ya kalau ditanya gitu ya. Cuman intinya sih emang berhubungan sama visual gitu. Karena gue tuh dari dulu, bahkan dari kecil ya, udah seneng banget gambar. Lucunya dulu kalau ada tetangga datang ke rumah tuh gue ajak gambar, bukan ajak main PS gitu kan, lucu banget. Padahal nggak semua orang mungkin suka gambar gitu kan. Jadi mungkin udah seneng gitu dari awal. Sempat ya pokoknya ngegambar-gambar terus dari kecil sampai akhirnya gede. Mungkin sekarang agak meninggalkannya namanya menggambar, tapi masih berhubungan sama visual gitu, bikin visual, yaitu animasi atau merekam sebuah video yang kayak gitu. Nah, itu belajar gambar dan udah mulai suka sama gambar tuh dari mana sih? Dari kapan gitu? Usia berapa? Wah, kecil banget, TK kayaknya. TK atau SD awal banget. Pokoknya kan, enggak sih, kayaknya semua anak kecil suka gambar ya. Itu kayaknya semua anak kecil suka coret-coret gitu. Jadi nggak tahu itu datangnya dari mana. Mungkin dulu biar nggak rewel ya dikasih kertas sama ngegambar gitu. Cuman waktu udah makin gede kayak SMP gitu, akhirnya seneng banget sama anime Jepang gitu. Dan akhirnya sering banget nyontoh-nyontoh gambar Jepang gitu. Di situ belajar banyak gimana cara gambar orang, cara gambar landscape gitu. Nah, sampai SMA akhir masih terus ngegambar. Tapi waktu kuliah mulai itu berubah haluan ke fotografi, videografi, bahkan animasi. Cuman ya masih di bidang visual lah gitu. Iya. Jadi sebenarnya walaupun beda ya, dari awalnya gambar ke animasi terus jadi visual storyteller tuh sampai sekarang udah nggak pernah gambar, tetap masih nyambung ya. Jadi kayak yang dulu belajar itu membangun kreativitas kali ya untuk yang ke depan jadi passion. Nah, itu dulu kayak didukung sepenuhnya oleh orang tua atau gimana? Waktu suka banget gambar nih, terus mulai suka anim dan lain-lain, belajar sendiri atau dikasih suruh ikut les atau gimana? Dulu sempat ekskul ya waktu SD, cuman ya ekskul itu kan yang diadain sekolah, mungkin orang tua juga nggak terlalu effort kali ya. Tapi sempat juga ikut kompetisi gambar dulu, inget banget ditemenin sama nyokap. Walaupun nggak menang, tapi lumayan dapat krayon. Kan dulu tuh seneng banget kalau krayon gitu. Jadi sampai akhirnya kuliah pun, pengen kuliah di kafe itu kan desain gitu ya. Ya orang tua sih cuman bilang kayak gini, ya udah asal tanggung jawab aja gitu. Jadi orang tua tidak melepas 100%, cuman berusaha mempercayakan, cuman ya ini tanggung jawab, ini udah dibayarin jangan disia-siain gitu kan kasarannya gitu. Karena ya gimana ya, walaupun kayak gitu pun fasilitas tuh nggak terlalu banyak gitu dulu. Jadi bisa dibiayain kuliah, cuman bahkan kamera pun punyanya itu saat kuliah karena terpaksa harus
sama kuliah tuh punya, sama kampus punya gitu. Oh. Jadi orang tua dukung, tapi secara fasilitas nggak bisa gimana banget gitu. Berarti mulai suka sama fotografi itu di ini ya, di kuliah ya? Iya, kuliah. Mungkin sebenarnya suka iseng-iseng mencet kamera tuh waktu dari kecil banget, karena bokap tuh punya kamera analog, tapi namanya kamera analog kan bisa habis. Itu nggak boleh dipakai sembarangan. Jadi cuman iseng, cuman pas kuliah punya kamera sendiri kayak apa ya? Wah, dari surga gitu datang benda yang diinginkan gitu. Oke, nah terus pernah nggak sih kan dari dulu suka gambar nih, kesannya kayak mulus banget, tapi pernah nggak sih ada masa-masa kayak galau nih tentang passion, kayak sebenarnya gue suka apa sih gitu, kayak di tengah-tengah tuh ada tiba-tiba suka sama hobi lain, atau misalnya nggak yakin nih sama passion yang sekarang dilakuin, atau pernah kepikiran nggak sih kayak passion ini tuh bakal jadi pekerjaan kamu sekarang gitu? Iya. Dulu tuh waktu SD mah nggak relate kali ya, itu terlalu kecil. Cuma waktu SMP tuh ada dua banget yang paling disenengin ya. Yang pertama yang gambar tadi, yang kedua adalah musik gitu. Itu yang kebetulan hard skill yang dimiliki gitu. Jadi itu yang rasanya pengen banget. Jadi dua-duanya itu dipelajarin. Sempet bingung apakah pengen jadi session player aja ya gitu, main drum dulu tuh seneng banget. Cuman kalau nyanyi fals terus gak bisa baca nada gitu. Pokoknya tuh buta banget nada gitu kan, jadi agak bingung. Dan sampai akhirnya sebenarnya pun waktu SMP ditanya, nggak ada bayangan si profesi visual itu akan menghasilkan gitu. Nggak akan kebayang itu tuh jadi profesi. Bahkan dulu sempat ditanya sama temannya bokap, gede pengen jadi apa? Gue bilang pengen bikin komik gitu. Terus dia bilang, wah di Indonesia mah pasar animasinya susah. Dan which is true gitu. Sekarang pun animasi kok bisa tuh nggak kayak Jepang. Bahkan sampai detik sekarang gitu. Which is true gitu. Cuman ya dulu angan-angan aja, wah pengen lah pokoknya mau jadi komikus, pengen lah jadi animator gitu. Cuman sekedar ngomong, tapi yang paling kebayang emang jadi musisi dulu tuh. Cuman ya ujung-ujungnya sekarang ya kayak gini, jadi animator, videographer di industri kreatif. Oke, jadi emang perjalanannya juga panjang ya, dan tapi bersyukur juga karena udah belajar, udah didukung banget, gak dilarang buat nge-explore pas masih kecil ya gambar-gambar gini, jadi mendukung ke sampai sekarang gitu ya. Jadi semakin yakin gak sih, karena dari dulu tuh udah ngerjain terus. Nah, oke, jadi ini kan udah bahas passion, udah bahas yang sekarang nih. Nah, punya gak sih kayak mimpi atau gambaran kesuksesan menurut Enrico nih? Ini tuh pernah gue sharingin ke teman juga. Jadi kan pasti kalau kita dapat duit banyak dari yang kita senengin itu adalah sukses gitu kan. Gue sempat mengejar duit gitu dan menyenangkan ternyata. Tapi taunya hampa gitu. Karena gue tuh sempat ada momen akhirnya yang gue inginkan untuk saat ini gue bisa beli gitu. Ya bukannya wah banget sih. Cuman kayak konsol game, karena gue senang main game ya. Konsol game gue bisa beli. Komputer sendiri gue bisa beli gitu, tempat kerja sendiri gue bisa bikin. Setelah itu semua tercapai tuh kok kosong gitu. Ternyata bukan duit yang dicari gitu. Jadi dulu tuh senang banget kalau kerja, wah asik nih akan dibayar gitu. Cuman ternyata bukan itu gitu. Kalau ngejar itu nggak ada habisnya dan ternyata nggak puas gitu. Dan ternyata yang paling puas adalah kalau gue tuh workshop, kan dulu bisa offline, sekarang lagi online. Offline ketemu orang langsung, dan orang itu langsung nanya ke kita gitu terkait materi yang kita bawain ataupun nanya apapun. Nah itu tuh kayak dapat feedback langsung gitu, beda. Jadi mungkin kalau dibilang tuh sebelumnya gue tuh ingin menerima gitu ya, menerima duit, menerima apa yang gue inginkan. Sekarang tuh kita melihat orang menerima, cuman kita tuh menerima ketika kita melihat orang lain menerima. Bingung kan? Jadi ketika orang lain menerima sesuatu dari kita, jadi senang ya? Kita tuh serasa menerima, padahal kan mereka yang menerima kan. Tapi kita tuh serasa dapat yang kita inginkan gitu. Iya. Wah, ribet kan kalimatnya. Iya, tapi paham sih. Jadi bener-bener berarti kalau Enrico senang banget dalam merasa sukses kalau kamu bisa impact ya, give impact to others, bisa menambahkan sesuatu di orang lain gak sih? Jadi emang senang sharing, emang senang ngajarin, sharing experience, sharing skill gitu ya. Pasti seneng gak sih kalau kayak gitu ngeliat misalnya orang yang diajarkan, di-sharing terus bertumbuh gitu? Paling seneng ya berarti kayak gitu. Iya, karena ada dari dulu yang ngikutin dan sekarang udah berkembang jauh lah gitu.
Wow, oke, keren banget sih. Nah, tapi selama itu kan berarti mimpi kan, kayak mungkin kedepannya pengen lebih nge-impact lebih banyak orang gitu ya. Tapi selama perjalanan itu, pernah nggak sih kayak ngerasa, aduh gitu capek nih kayak gini terus kayak apa untuk menuju mengejar mimpi itu, terus mengejar kesuksesan yang dikejar itu tuh kayak mungkin kadang-kadang pernah kan kayak ngadain workshop terus kayak tiba-tiba ternyata nggak ada yang dengar atau gimana, pernah nggak sih? Oke, itu ada dua jawaban yang gue pikirin. Yang pertama yang tadi yang workshop itu yang pertama. Jadi kadang tuh emang sekarang kan orang datang ke workshop formalitas gitu ya, yang penting dapat sertifikat gitu. Itu sering banget kita dapetin. Apalagi webinar, karena kan webinar secara effort lebih mudah kan gitu kan. Beda sama orang datang offline. Jadi pasti gue tuh ngebayangin, oh ini audiens ini pasti pengen dapat sertifikat doang gitu. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi kan itu nggak bisa kita atur gitu. Cuman jawaban lainnya yang tadi kan sempat ditanya, ada ngerasa sempat kebingungan, sempat hilang arah gitu kan, itu kayaknya sering banget gitu. Jadi kadang tuh ngerasa yang kita lakuin tuh benar nggak sih, atau jenuh banget gitu sama yang kita lakuin. Jadi padahal kan harusnya bersyukur ya kan, orang bilang wah lu tuh enak kalau passion lu bisa dibayar gitu. Cuman sekarang ketika udah kayak gitu jenuh banget gitu. Dan kadang kita pun harus membiasakan diri dengan rutinitas gitu. Soalnya nggak sehat juga kalau misalkan kalau gua nih dapet endorfinnya tuh ketika gue bawain workshop. Masa gue harus bawain workshop tiap saat gitu? Kan itu kan nggak sehat kalau misalkan kita dapat semangatnya dari situ doang gitu. Harus tetap dari diri kita sendiri untuk melakukan keseharian kita, karena pada akhirnya rutinitas kita lah yang emang harus kita lakuin setiap hari kan, kayak gitu. Iya, berarti konsistensi ya, harus konsisten juga. Iya, walaupun, itu berat banget konsistensi. Jadi walaupun ada masalah atau tidak sesuai atau kadang-kadang jenuh, yang namanya passion udah pasti bisa jenuh ya, belum tentu kayak wah passion tuh setiap hari bisa ngelakuin hal itu. Cuman yang penting konsisten terus berarti ya. Iya. Hebat banget sih. Oke. Nah, ada nggak sih pesan untuk audiens kita nih yang mungkin orang tua atau anak-anak mungkin yang lagi nonton nih, yang mungkin punya mimpi besar atau punya hobi gambar, hobi main musik dan lain-lain. Oke, gue tuh ngerasain banget kalau udah masuk dunia kerja kayak gini tuh untuk belajar sesuatu yang baru dari nol tuh susah kadang. Karena kadang, iya gue lebih milih mending waktunya antara buat istirahat atau buat gue kerja yang emang menghasilkan. Karena udah ada tanggung jawab gitu kasarannya. Jadi selagi masih sekolah itu tuh sampai batas bahkan kuliah ya. Karena kan kuliah kita belum ada kewajiban untuk menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari gitu. Lakuin banyak hal gitu. Mungkin kuliah udah makin sempit lagi, lakuin apa yang sesuai jurusan kan. Tapi kalau masih SMA, bahkan sebelumnya itu tuh bisa lakuin banyak banget hal. Karena gua tuh nggak ada keturunan orang yang bisa, nggak ada keturunan keluarga yang bisa musik. Makanya sampai sekarang pun gua tuh nggak bisa baca not. Tapi gua tuh main drum oke lah gitu. Gua tuh bisa mengiringi gitu. Dan itu tuh gua bisa senang drum karena nggak sengaja juga. Waktu itu tuh teman gereja pada ikut kursus drum sekitar 5 orang. Gue minder aja kalau gue nggak ikut. Jadi gue ikut gitu. Tapi ternyata dari 5 atau 7 orang itu ya yang jadi cuma sekitar 3 orang dan salah satunya gue gitu. Kan itu jadinya sesuatu yang kita nggak tahu kan. Jadi kalau bisa dibilang cara nemuin passion, cobain dulu aja. Kalau nggak suka ya udah tinggalin. Tapi tetap aja jangan dikit-dikit nggak suka dan tinggalin. Tetap butuh ada momennya sampai kita mengerti hal itu. Kalau kita udah mengerti kita emang nggak suka ya udah gitu. Jangan sampai kita belum ngerti nggak suka gitu, belum tentu juga gitu. Jadi cobain explore banyak hal. Dan terakhir buat teman-teman yang kuliah udah hampir lulus, portofolio itu penting karena di masa kerja itu yang dilihat. Gue banyak interview orang tuh udah nggak lihat lagi ijazah, cuma lihat portofolio gitu. Jadi kalau kalian udah lulus baru bikin portofolio sih ya gimana ya? Kan udah ada tuntutan menghasilkan. Yang namanya portofolio itu tuh kadang dibikin harus penuh hati gitu. Kalau udah ada tuntutan kerjaan, kadang portofolionya nggak maksimal gitu. Jadi ya maksimalin aja gitu. Oke, jadi ada nggak sih dari Enrico harapan Enrico untuk generasi masa depan nih, generasi yang sekarang masih kecil-kecil gitu, yang masih SD mungkin, masih dalam masa-masa belajar, bermain, ada nggak sih harapannya? Iya.
Kan sekarang tuh kalau dulu semua orang pengen jadi dokter dan astronot karena cuman yang dilihat adalah itu. Sekarang semua orang pengen jadi YouTuber kan, pengen jadi selebgram gitu. Dan sebenarnya di profesi itu tuh ada banyak banget turunan kecil-kecilnya yang mungkin kita kadang nggak tahu, dan wajar kita nggak tahu. Jadi pokoknya tujuan kita adalah subscriber gitu. Padahal enggak. Kayak dulu tuh gue pengen banget juga jadi kayak YouTuber gitu, dan pengen punya subscriber banyak gitu dan menghasilkan dari situ. Tapi ternyata akhirnya gue hanya diam di belakang layar, tapi gue ternyata bisa menghasilkan juga, bisa punya audiens juga yang loyal ke gue buat dengerin apa yang gue omong juga gitu, walaupun nggak banyak gitu. Jadi ada banyak banget, nggak apa-apa kalian pengen kayak YouTuber siapa, cuma lihat apa yang mereka lakuin, bukan ngelihat angkanya. Misalkan kayak pengen Sadalio gitu, pengen bikin film, ya udah kalian emang seneng sama fotografi, videografi, itunya yang dikejar, bukan YouTubernya. Karena YouTuber mah platformnya beda gitu. Jadi apa ya? Ya kayak orang mah jangan ngejar kemasannya, ngejar biskuitnya nih, yang enaknya nih, yang kayak gitulah. Iya. Nanti juga pasti kayak subscriber terus kayak penghasilan semuanya juga bakal datang di akhir kan. Kalau misalnya kita udah mengejar yang benar ya. Berarti. Iya. Wah, oke. Thank you Enrico buat hari ini, benar-benar inspirasi banget. Thank you udah mau sharing nih tentang perjalanan pencarian passion, pengejaran mimpi, sampai ngasih kata-kata motivasi dan wejangan para adik-adik dan ibu-ibu bapak-bapak di sini ya. Oke, nah semoga video kali ini juga bermanfaat banget buat kalian semua. Semoga jadi inspirasi. Dan oke, see you next time, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke.